Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, jumpa lagi bersama saya Ella Sustiana di program kesayangan kita Cukup Pedas. Program Cukup Pedas ini selalu menghadirkan tamu-tamu istimewa yang memberikan informasi yang berbeda tentunya. Insya Allah bisa memberikan informasi dan edukasi bagi kita semua. Nah, untuk di episode kali ini kita nggak di studio nih. Biasanya kan kita di studio, kali ini kita ada di salah satu gym di Palembang. Tamu kita hari ini istimewa karena kita akan mengupas olahraga yang mungkin nggak banyak digeluti oleh semua orang nih, yaitu binaraga. Nah, kita langsung berkenalan dengan Kang Komara Ditayana. Halo Kang, apa kabar? Halo, kabar baik. Alhamdulillah. Ya. Dengan Kang Komara ini nanti kita akan membahas mengenai binaraga lebih lanjut. Jadi pantengin terus program kita Cukup Pedas. Oke, Kang Komara, menarik nih kalau aku baca profilnya Kang Komara ini binaraga natural ya. Iya, betul. Nah, aku jadi penasaran nih, binaraga natural itu apa sih? Taunya kan ya kalau binaraga ya binaraga aja ya. Betul. Nah, boleh dijelasin nggak sih Kang? Mungkin pemirsa Cukup Pedas juga perlu penjelasan nih. Iya. Oh iya. Pertama yang dikatakan binaraga natural adalah binaraga yang benar-benar natural, dalam artian tidak menggunakan secara umum tidak menggunakan doping atau steroid dan seturunannya. Tapi perlu digarisbawahi juga kalau untuk suplementasi tidak masalah, yaitu tidak masalah seperti susu, multivitamin dan sejenisnya tidak masalah. Dan kategori steroid itu dan turunannya seperti obat-obatan, doping dan sejenisnya memang kita tidak diperkenankan untuk menggunakannya seperti itu. Kenapa? Memang masih ada ya atlet-atlet yang menggunakan yang seperti dikatakan oleh Kang Komara, dan emang apa sih harus pakai itu? Ada efek buruknya ya Kang ya? Bukan lagi ada, Mbak ya. Memang di dunia binaraga ini bukan lagi ada seperti saya katakan tadi, malah bisa dikatakan 90% tuh menggunakan. Jangankan di kalangan atlet, orang untuk penampilan tukang sate pun saya perhatikan di Palembang menggunakan. Nah, ibaratnya itu kan mereka beranggapan kalau di kalangan atletnya dengan mereka menggunakan obat-obatan atau doping dan sejenisnya mereka akan menjadi juara, tapi belum tentu. Nah, makanya dalam hal ini kalau saya mendalami binaraga, bisa dikatakan saya pun baru mendalami kurang lebih ya 30 tahun lebih. Iya, kurang lebihnya gitu Mbak ya. Iya. Nah, di situ kita harus benar-benar jujur terhadap diri kita, dalam artian kita harus mencapai prestasi dengan cara yang sehat, bukan menggunakan jalan pintas. Karena segala sesuatu yang menggunakan jalan pintas selalu ada efek-efek negatifnya, termasuk kematian. Dan teman-teman kita di binaraga sudah banyak yang meninggal gara-gara penggunaan doping dan sejenisnya. Nah, termasuk mungkin hal-hal yang mungkin bisa dikatakan seperti contoh laki-laki keluar air susunya atau impotensi, atau mungkin yang lagi ngetren tempoh hari termasuk LGBT. Nah, itu akibat penggunaan doping dan turunannya. Makanya iya betul di dalamnya. Efek bahaya mengkonsumsi itu ternyata itu ya Kang ya. Itu salah satunya. Saya juga baru tahu. Jadi berbahaya dan memang tidak dianjurkan sebenarnya. Sangat tidak dianjurkan. Lalu betul. Kenapa atlet-atlet kok masih ada yang mengkonsumsi kata Kang Komara tadi? Bisa dijelaskan kan? Gimana jadi nggak ada yang mengawasi atau mereka kurang edukasi atau gimana ini Kang? Ya karena yang pertama kesadaran mereka mengenai olahraganya tuh salah. Dengan harusnya kan kita punya prinsip, saya berolahraga, saya ingin sehat, bonusnya adalah badan bagus dan berprestasi. Dan berprestasi kita capai dengan cara yang sehat, bukan dengan cara yang licik, menggunakan obat-obatan dengan jalan pintas kayak itu. Itu pertama, kesadaran yang kurang. Keduanya, edukasi pemerintah pun ininya kurang, dalam artian aturan-aturan mainnya sangat-sangat kurang, atau mungkin kita memang tidak ada dasar-dasar payung hukumnya buat mengarah ke sana. Jadi barang tersebut akan lebih mudah didapat
tanpa harus melewati mungkin lewat dokter atau terapi, itu bebas ya, bahkan di marketplace banyak yang banyak tinggal sekali. di searching aja udah muncul, udah bisa langsung diperoleh ya Kang ya. Harusnya mungkin lebih dipersulit lagi untuk mendapatkannya. Betul. Iya. Jadi prihatin sekali kalau sangat prihatin saya. Mungkin Kang Komara mungkin ada apa ya, biar ini nggak terlalu di atlet, nggak terlalu dikonsumsi, mungkin Kang Komara punya saran atau apa? Yang pasti dari kalau kita sebagai atlet, pertama memang edukasi sangat-sangat penting. Kesadaran kita harus benar-benar ditanamkan bahwa barang tersebut adalah sangat berbahaya itu dari kitanya. Keduanya, kalau saya menyarankan untuk pemerintah juga harus mempunyai aturan yang tegas dan keras. Dalam artian siapa menggunakan, misalnya ada aturan hukumnya, payung hukumnya seperti apa kayak itu, dan perlu dilibatkan mungkin Kemenpora atau mungkin MUI atau mungkin yang berkaitan sama kesehatan seperti itu. Jadi jangan sampai barang tersebut lebih mudah didapatkan. Karena kenapa? Jika kita sudah menggunakan atau teman-teman menggunakan, sama dengan kita membunuh mereka secara perlahan gitu kan gitu. Makanya dari sekarang tolong teman-teman yang menggunakan silahkanlah berhentilah, kita tempuhlah dengan cara yang sehat untuk mendapatkan suatu prestasi kayak itu. Bang Pedas, jadi punya catatan penting dari Kang Komara nih, kalau mau jadi atlet, jadi jangan curang, jangan pakai doping atau steroid atau semacam lain. Betul. Tapi kalau susu dianjur silakan nggak masalah, masih aman. Iya. Kalau untuk jadi atlet terus bisa berprestasi terus dengan cara yang fair, mungkin harus apa Kang? Makannya atau pola tidur, pola makan mungkin harus dijaga. Dari Kang Komara yang pengalaman sebagai atlet nasional. Iya. Jadi kita untuk mencapai suatu prestasi puncaknya memang yang sangat-sangat diperlukan, pertama adalah kita harus mempunyai mental juara dulu, mempunyai tekad yang kuat dulu untuk mencapai ke arah sana, dan didukung dengan latihan yang keras, pengaturan pola makan, dan istirahat yang cukup. Terakhir mungkin nanti suplementasi. Jadi 3 atau 4 faktor itu penentu kita berhasil atau tidaknya. Kalau misalnya latihannya keras, istirahatnya cukup, makan nggak bagus, makan sembarangan, jajan ini jajan itu, tidak bisa. Karena otot kita dibentuk dari nutrisi. Makanan harus bagus, memenuhi 4 sehat 5 sempurna atau sebutnya gizi seimbang. Nah, terus misalnya latihan bagus, makan cukup, kalau kita banyak begadang tidak bisa juga, karena otot dibentuk waktu istirahat, bukan waktu latihan. Makanya waktu latihan otot kita dirusak, makanya timbul rasa sakit. Kita butuh recovery, butuh pembentukan. Nah, itu waktu istirahat itu. Makanya 3 faktor itu tidak bisa dipisahkan, harus bersamaan. Punya peran penting semua ya. Betul. Kalau untuk jam tidur emang dianjurkan kalau untuk mau jadi atlet beneran ya? Betul. Harus tidur jam berapa sih Kang? Sebetulnya bukan lama waktunya atau jam berapanya, yang penting kualitas tidurnya. Kualitas tidurnya. Memang yang terbaik adalah antara jam 11 sampai jam 2 atau jam 3 pagi itu, karena hormon testosteron kita akan naik di jam-jam tersebut. Jadi kualitas tidurnya bukan lamanya kayak itu. Iya. Jadi tadi ya perlu dicatat pola makan, pola tidur ya kan. Istirahat dan suplemen yang terakhir ya kan. Iya. Jadi ini peran penting yang nggak bisa dipisahkan. Harus seimbang. Benar. Kalau Kang Komara sendiri gimana nih? Sebagai atlet nasional yang sudah berapa lama Kang? Ya, sudah ya kurang lebih 30 tahunan. Itu kan bukan waktu yang sebentar ya Kang ya? Cukup lama. Betul. Itu kok bisa Kang Komara bisa bertahan selama itu? Mungkin bisa dibagi sama pemirsa Cukup Pedas yang mau jadi atlet ya? Iya. Melihat Kang Komara jadi terinspirasi. Iya. Apa Kang, bagi tipsnya dong? Iya. Yang pertama memang tujuan kita balik lagi ke yang paling dasar, kita dengan kita berolahraga kita jadi sehat. Tapi misalnya ada pepatah mengatakan kesehatan adalah bukan segala-galanya, tapi kalau kita tidak sehat kita tidak bisa melakukan segala-galanya. Itu yang harus kita pegang dulu. Keduanya, dengan kita berlatih secara keras, tidak perlu ada target khusus. Nanti waktu akan berjalan terus.
terus, tiba-tiba badan kita jadi. Nah, silahkan ikut-ikut kejuaraan, entah mungkin itu body contest atau mungkin langsung ke binaraga, tidak masalah. Jadi nikmati saja, jalankan aja, jalanin aja kayak itu. Jadi nggak perlu ada target khusus. Tapi seandainya mau lari ke atlet khususnya binaraga, ya mau nggak mau 3 faktor tadi atau 4 tadi harus terpenuhi. Latihan, makan, istirahat, terakhir suplementasi. Itu saja kuncinya. Ini aku udah bicara panjang lebar ini, tapi aku jadi penasaran kenapa Kang Komara sendiri memilih olahraga ini? Olahraga ini kan ya nggak banyak ya orang menggelutinya. Betul. Mainstream lah ya. Iya. Kang Komara kenapa memilih binaraga? Karena nggak gini ya. Kalau saya membedakan dengan cabang olahraga lain, semua cabang olahraga lain arahnya banyaknya ke kardiovaskuler, ke kardio, dalam artian melatih otot jantung kita supaya lebih kuat ya. Voli, sepak bola atau futsal banyak ke arah kardio. Kalau kita ke arah pembentukan otot. Nah, kenapa kita perlu otot? Kayak ini, semakin banyak massa otot dalam tubuh kita, kenapa saya memilih binaraga? Ibaratnya otot adalah mesin satu-satunya pembakar lemak. Jadi semakin banyak massa otot dalam tubuh saya, ibaratnya kalau saya makan apapun nggak akan jadi lemak ibaratnya, karena saya punya mesin lebih banyak dibanding teman-teman yang hanya melakukan kardiovaskuler. Kita juga ada kardionya, ada kalau kita kan mengkombinasi latihan aerobik dan anaerobik. Anaerobik adalah latihan beban, aerobik adalah latihan yang menggunakan otot jantung. Ya, kita juga bisa dengan lari-lari kecil atau sepeda atau yang lain. Jadi kita mengkombinasi. Tapi bukan aerobik dalam artian cuma senam aja, kita artikan secara luas. Bisa jalan-jalan atau jogging atau berenang atau sprint yang lainnya bisa itu dikatakan olahraga kategori aerobik. Nah, karena kekompletan itulah saya memilih cabang olahraga binaraga kayak itu. Samping itu memang secara visual saya akan bagi misalnya badannya bagus berotot, pasti suka olahraga angkat besi. Coba beda dengan mungkin cabang olahraga lain atau pusat atau yang lainnya, nggak akan kelihatan dia mengguliti apa, nggak akan kelihatan. Nah, seperti itu. Ternyata itu ya. Nah, kalau Kang Komara sendiri lihat di Palembang gimana nih bibit atlet kita nih? Masih kurang atau udah banyak tapi nggak tahu kemana menyalurkan bakatnya gimana Kang kalau Palembang sendiri? Di Palembang sendiri khususnya menurut saya sih sudah banyak calon-calon atlet gitu kan. Hanya tingkat lanjutannya itu kan kadang-kadang kalau kita udah lari ke binaraga itu latihannya harus lebih keras dari biasanya, butuh waktu khusus, butuh istirahat khusus juga. Jadi memang benar-benar khusus kayak itu kan. Kalau saya melihat sih sudah lumayan banyak Palembang. Cuma masalahnya kalau lari ke binaraga kan ibaratnya dari semua bagian tubuh tuh ke arah paha macam harus dilatih. Jadi keseimbangan. Nah, itu biasanya yang jadi kelemahannya. Karena untuk latihan paha itu ibaratnya butuh benar-benar mental yang kuat. Nah, di situ jarang orang miliki. Nggak instan. Iya. Butuh waktu lama, tapi sebetulnya nggak bisa dihitung waktu. Berapa lama saya membentuk tubuh? Nggak bisa dihitung waktu. Karena kenapa? Sekeras apa Anda latihan, sebagus apa Anda ngatur pola makan, sebagus apa Anda ngatur waktu istirahat. Sebenarnya dalam waktu 3 bulan harusnya ada perubahan. Tapi untuk berprestasi, misalnya tidak cukup hanya latihan. Misalnya kalau buat kesehatan kita kan seminggu 3 kali, ya. Tapi kalau kita mau berprestasi, ibaratnya bukan lagi seminggu 3 kali, ibaratnya sehari bisa 3 kali latihannya. Nah, kayak itu. Jadi akan banyak yang harus dikorbankan, waktu, tenaga, ibaratnya mungkin ya uang juga buat suplemen. Karena biasanya yang jadi kendala adalah pola makan kebanyakan, kayak itu makanan dan suplementasi. Disiplin mungkin betul. Tapi untuk bibit di Palembang sendiri sudah lumayan banyak. Apalagi kita kan sudah tergabung di PBFI. Dulu kan kita di bawah PABSI, angkat besi, binaraga dan angkat berat. Nah, dikarenakan latar belakangnya binaraga ini penggunaan dopingnya sudah terlalu tinggi, akhirnya mereka dipecah. Karena kalau tidak dipecah ya angkat besi atau angkat berat akan tidak boleh dipertandingkan di kejuaraan yang multi event.
Nah, kayak itu. Kayak olimpiade. Olimpiade dan iya kayak itu. Sayang sekali ya Kang. Betul. Yang Betul. Yang mau unjuk gigi. Iya, iya. Karena kejadian kayak gini jadinya Nggak bisa. Ya? Iya, makanya harapan saya dengan adanya PBFI, organisasi baru, cobalah kita berbenah, jangan sama seperti yang tahun-tahun lalu kayak itu kan. Kita harus beda dengan tahun-tahun lalu kayak itu. Tapi baik lagi generasi ke depan ya kita yang menentukan kayak itu dari sekarang lah. Kita bersama ya. Betul, iya. Insya Allah deh pemirsa Cukup Pedas juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kang Komara, gitu. Iya. Semua bisa teredukasi ya Kang ya. Iya, mudah-mudahan. Semoga Iya. juga apa yang Kang Komara udah sampaikan tadi juga bisa menjadi perhatian pemerintah juga untuk bisa mengawasi doping dan segala macam turunannya ya Kang. Betul, iya. Oke, Kang Komara, terima kasih Kang Terima kasih Komara. kembali. Terima kasih kembali. Terima kasih atas edukasinya Sama-sama. apa yang disampaikan juga jadi tercerahkan. Iya. Semoga pemirsa Cukup Pedas juga begitu ya. Iya. Jadi pemirsa Cukup Pedas, cukup sekian episode kita kali ini. Semoga bisa memberikan informasi bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.